Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Prastio, NIM E91219082. Akan sedikit memperkenalkan tentang Muhammad Arqaun. Biografi Muhammad Arqaun. Muhammad Arqaun adalah seorang filsuf Islam yang lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Taurit Mimaun, Kabylia, Aljazair. Orang tua dari Muhammad Arqaun adalah seorang pedagang rempah-rempah dan juga seorang tokoh masyarakat daerahnya. Walaupun orang tuanya masih menggunakan bahasa asli atau bahasa Kabylia, Muhammad Arqaun sejak kecil sudah bergaul dengan ketiga bahasa dalam kehidupannya. Bahasa Kabylia dalam kehidupan sehari-harinya, bahasa Perancis di sekolah dan urusan administrasi, dan bahasa Arab ia pelajari ketika ia masuk ke sekolah menengah di Oran. Muhammad Arqaun juga pernah belajar di Universitas Sorbonne untuk melanjutkan studi bahasa dan sastra Arabnya, dan pada saat itu terjadi perang kemerdekaan Aljazair dan Prancis. Karya-karya Muhammad Arqaun. Beberapa karya terjemahnya yaitu dalam bahasa Arab antara lain yaitu Al-Fikr Al-Islami, Qiraah Ilmiah, Al-Fikr Al-Islami, Naqd wa Ijtihad Al-Islam, Asalah wa Mumarosah. Dalam bahasa Inggris yaitu Rethinking Islam, Common Question, Uncommon Answers, Arab Talk. Latar belakang pemikiran Muhammad Arqaun. Muhammad Arqaun terhadap kenyataan yang dibagi-bagi dalam masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Pembagian-pembagian tersebut banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan partikular dengan universal, marginal dengan sentral. Munculnya pembagian-pembagian ini sendiri dilatar belakangi oleh sejarah antara dunia Islam dan Barat. Inti dari pemikiran Arqaun terletak pada kritik epistemologi. Pemikiran-pemikiran dan makna bercorak epistemologis dalam konsepnya langsung terarah pada bangun saintifik dari ilmu pengetahuan agama secara menyeluruh. Ciri utama dari pemikiran Muhammad Arqaun terletak pada penggabungan antara dunia barat dan dunia Islam pada satu garis dalam, angannya, untuk membentuk kombinasi yang khusus dari berbagai jalan pemikiran. Metodologi pemikiran Muhammad Arqaun. Metodologi yang digunakan dalam pemikiran Muhammad Arqaun mengenai kajian agama adalah dengan historisme atau kritis historis dengan menggunakan pendekatan linguistik, semiotik, dan sosiologis antropologis. Di dalam pemikiran Muhammad Arqaun terdapat 6 garis pemikiran atau 6 heuristic lines of thinking untuk mengkapitulasikan ilmu pengetahuan Islam dan mengkonfrontasikannya dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Hal inilah yang mendasari pentingnya modernitas dilakukan untuk kemajuan pemikiran Islam. Pemikiran penting Muhammad Arqaun. Yang pertama, wahyu dan teks Al-Quran. Muhammad Arqaun membagi menjadi 3 mengenai rekaan tentang wahyu Tuhan, yakni yang pertama, wahyu sebagai firman Allah yang transenden, tidak terbatas dan tidak diketahui oleh manusia. Kedua, wahyu yang diturunkan dalam bentuk pengujuran lisan dan realitas sejarah yang disebut dengan discourse religius dan berfragmen dalam bentuk kitab Bible atau Taurat dan Zabur, Injil dan Al-Quran. Ketiga, wahyu yang direkam di dalam catatan yang ternyata menghilangkan banyak hal. Penyebaran dalam skala teks ini membuat tidak bisa dipikirkannya kembali. Persoalan-persoalan besar dalam teologi klasik dan tidak bisa dibukanya kemungkinan adanya suatu penyelidikan yang bertujuan untuk membedakan Quranic facts atau Levite Qaniku dengan Islamic facts atau Levite Islamiku. Kenyataan Qurani memiliki sifat transenden, historis, dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan pemaknaan, sedangkan kenyataan Islami memiliki sifat historis dan merupakan pengejauhan Tuhan dari salah satu garis makna yang terkandung di dalam kenyataan Qurani. Yang kedua, pembacaan Al-Quran. Muhammad Arqaun mengatakan ada 3 macam cara pembacaan Al-Quran. Pertama yaitu secara liturgis, yaitu memperlakukan teks secara ritual yang dilakukan pada saat-saat sholat dan doa-doa tertentu. Kedua, pembacaan secara eksegesis yang berfokus utama pada ujaran-ujaran, yaitu ujaran termaktub dalam mushaf seperti yang dilakukan oleh Fakir Al-Din Al-Razi. Ketiga, cara baca yang dikenalkan oleh Arqaun yaitu dengan cara memanfaatkan temuan-temuan metodologis yang disumbangkan oleh ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu bahasa. Dalam hal makna dari Al-Quran, hal yang paling pertama dijawab Arqaun adalah persentase untuk menetapkan makna sebenarnya dari Al-Quran. Sebab ia tidak ingin membakukan makna Al-Quran dengan cara tertentu, kecuali menghadirkan sebisa mungkin aneka ragam maknanya. Demikian sedikit tentang Muhammad Arqaun. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.